memakai masker, kita harus wajahnya dalam keadaan bersih dulu. Jadi kalian harus cuci muka dulu. Setelah itu pakai toner. Untuk apa? Supaya kulit kita pH-nya kembali normal lagi setelah cuci muka dan sudah siap menerima nutrisi yang nanti akan diberikan setelahnya. Gitu. Jadi kita harus persiapkan kulit kita dulu. Nah, jadi caranya tadi habis cuci muka tetap pakai toner. Setelah itu sudah bersih, sudah pakai toner, kulitnya sudah siap, baru kita mulai siapkan maskernya gitu. Habis itu udah siap maskernya nih, terus kita pakai maskernya di wajah. Nah, untuk masker peel off tidak boleh, pemakaiannya tidak boleh lama-lama. Karena apa? Semakin lama masker peel off itu dipakai, nanti akan semakin kering, terus nanti akan mengiritasi wajah gitu. Apalagi kalau yang peel off rata-rata itu begitu diangkat itu akan terasa lebih sakit karena dia kenceng banget tempelnya di kulit gitu. Jadi tidak usah lama-lama kalau untuk pakai masker peel off ya. Cukup 10 sampai 20 menit aja maksimal. Nggak boleh dibawa sampai tidur sampai pagi gitu nggak boleh. Nah, setelah itu sudah diangkat nih masker peel off-nya. Itu kan sebenarnya muka udah bersih tuh, tapi suka ada tuh pikiran sisa-sisa di sini ya. Nah, itu harus dibersihkan lagi. Boleh pakai spons basah atau boleh cuci muka lagi tapi tidak usah pakai sabun gitu. Jadi yang penting dibersihkan aja sisa-sisanya gitu. Nah, setelah itu kalian boleh pakai serum, boleh pakai moisturizer untuk lebih menutrisi lagi kulitnya gitu. Udah sesimpel itu sebenarnya. Iya. Iya. Ada lagi nih dok pertanyaan dari teman-teman nih, katanya kalau habis pakai masker baiknya itu pakai dibilasnya air dingin atau air hangat? Jadi sebenarnya bagusnya sih pakai air dingin ya. Karena kalau pakai air hangat nantinya pori-pori kamu akan lebih ngebuka lagi. Gitu. Sebenarnya kan nutrisi nutrisi si maskernya tuh udah masuk ke kulit kamu. Jadi udah nggak perlu lagi pakai air hangat. Lebih baik pakai air dingin. Sebenarnya aku nggak saranin loh pakai air hangat karena apa? Air hangat itu kalau kita sering pakai cuci muka pakai air hangat nantinya malah akan bikin kulit kita tuh semakin kering gitu. Jadi aku saranin pakai air biasa aja, air dingin aja gitu. Oke. Terus ada juga yang tanya nih dok, biasanya ada juga yang udah pakai masker wajah, kemudian abis dibilas dia langsung tetesin air apa kayak cuka apel atau Iya, jeruk atau nipis es batu langsung. gitu. Ya, itu boleh nggak sih dok nih katanya? Jangan, aduh, jangan. Apalagi cuka apel, terus apa sih lemon lah, terus apa soda api segala macam. Aduh, jangan deh ya yang kayak gitu-gitu. Kulit kulit kita itu kan harus dijaga, harus disayang-sayang kulitnya. Jangan dikasih bahan-bahan walaupun itu terdengar alami, tapi kan itu bisa mengiritasi kulit gitu. Banyak loh pasien aku yang pernah coba, akhirnya kulitnya iritasi, kemerahan, gatal, terkelupas, sampai iritasi benar-benar yang bisa hitam-hitam gitu. Jadi hati-hati sekali, nggak boleh. Kalian mau pakai masker atau enggak, tetap tidak boleh pakai bahan-bahan yang seperti itu karena akan mengiritasi kulit, malah bikin kulit kamu makin rusak. Gitu sayang. Lagian ini kan maskernya udah cukup nutrisinya udah baik banget, udah bagus, Iya. udah ada yang untuk mencerahkannya, melembabkannya, mengangkat sel kulit matinya, semuanya udah lengkap. Kamu tinggal pilih aja variannya banyak. Jadi nggak perlu pakai yang lain-lain gitu. Oke, ini ada yang tanya lagi nih dok. Mau tanya, masker yang cocok untuk kulit berjerawat jerawat itu lebih ke peel off atau ke clay ya dok? Masker clay. Sebenarnya sih mau peel off atau clay nggak masalah, asal ingat ya tadi peel offnya yang benar-benar lembut, tidak boleh yang sampai mengiritasi kulit karena kulit yang berjerawat lebih sensitif. Kalau kamu pakai peel offnya yang mengiritasi yang sampai keras banget diangkat, nanti jerawat kamu malah pecah, malah jadi timbul scar gitu. Jadi lebih baik pilih yang lebih aman gitu. Tapi kalau maskernya Kiau ini aman sih peel off-nya, jadi lembut dia walaupun kulitnya berjerawat nggak apa-apa kamu pakai. Intinya kandungan di dalamnya kalau misalnya kamu yang berjerawat pilih yang kandungannya tree oil gitu atau yang green tea gitu ya. Ya, ada yang tanya lagi nih dok. Peel off yang ada pewanginya aman nggak sih dok untuk kulit wajah? Sebenarnya yang ada pewanginya kita lihat dulu pewanginya pewangi alami atau bukan nih ya kan. Kamu harus lihat kandungan di dalamnya ya, dilihat. Biasanya nih kalau misalnya pewanginya alami itu dari kayak rose gitu, kayak chamomile gitu-gitu ya, itu nggak apa-apa, itu aman gitu. Hmm. Ada lagi nih dok Q&A dari teman-teman, katanya untuk mengetahui jenis kulit tuh gimana Iya. sih dok paling gampang, paling mudah? Iya.
Jadi gini, karena masih banyak banget ya yang tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengetahui kulit kita tuh jenisnya apa. Cara yang paling gampang adalah setelah kamu cuci muka, kamu tunggu nih 1 jam. Apa yang terjadi pada wajah? Kalau misalnya muncul minyak di daerah T di sini, kemudian di area yang lain kering, artinya kulit kamu kombinasi gitu. Yang kedua, kalau ternyata di seluruh wajah kamu jadinya berminyak atau pas ditempelin tisu atau kertas tisu itu berminyak, berarti seluruh wajah kamu areanya berminyak gitu. Kalau sedangkan kalau misalnya ternyata nggak berminyak terus apa ya dipegang tuh agak kasar atau kering, itu termasuknya kering, nggak berminyak sama sekali di bagian yang manapun, seluruhnya kering itu berarti kulitnya kering gitu. Nah contoh yang lain adalah kamu lihat di pori-pori. Biasanya kalau kulitnya berminyak, pori-porinya lebih besar gitu. Tapi kalau kulitnya kering, pori-porinya kecil, hampir nggak kelihatan gitu. Tapi kalau kombinasi bisa jadi di sininya pori-porinya gede di hidung, tapi di sininya pori-porinya kecil gitu. Itu yang paling simple, gampang banget kok sebenarnya. Jadi gampang banget ya dok sebenarnya untuk mengetahui cara apa ya tahu jenis kulit wajah. Iya, gampang banget. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Kalau untuk maskeran nih dok, rekomendasi dari dokter baiknya seminggu itu berapa kali nih kan ada juga yang tanya boleh nggak sih setiap hari atau gimana? Jadi untuk maskeran itu lebih baik nggak usah tiap hari karena sehari-hari kan kita sudah pakai skincare rutin ya. Jadi kalau mau maskeran itu lebih baik 1 sampai 2 kali 1 minggu itu masih nggak apa-apa. Tergantung dari kandungannya juga sebenarnya. Ada yang untuk melembabkan. Kalau yang untuk eksfoliasi atau pengelupasan itu tidak boleh sering-sering. Itu cukup 2 minggu sekali. Tapi kalau yang untuk menutrisi misalnya mencerahkan, untuk mengobati jerawat misalnya membantu mengepesin jerawat itu boleh 1 minggu itu 1 sampai 2 kali itu cukup. Oke. Jadi nggak boleh terlalu sering nih ya. Iya. Kak. Terus kalau pakai masker Mengiritasi dan lain-lain. Oke, malah timbul masalah. timbul masalah baru gitu ya dok ya di Iya, terus dok nih, ada juga nih biasanya kan orang-orang maskeran itu milihnya tuh tidak sesuai jenis Iya. kulit wajah nih. Baiknya gimana nih dok? Nah itu balik lagi harus yang sesuai dengan jenis kulit kamu gitu dan tujuannya apa. Misalnya mau untuk mencerahkan ya pilih yang memang kandungannya untuk mencerahkan. Contohnya apa sih ya kayak misalnya apa ya ada yang hyaluronic acid, ada juga yang vitamin C itu bisa untuk mencerahkan. Tapi hati-hati kalau orang tersebut dia berjerawat tapi pakai masker yang vitamin C, ada kemungkinan dia muncul loh jerawatnya karena vitamin C tersebut. Intinya kalau pada saat kulitnya lagi berjerawat, pilihlah masker yang untuk berjerawat dulu. Nanti kalau seandainya jerawatnya sudah sembuh, tinggal bekasnya aja, boleh pakai masker yang mengandung vitamin C atau pencerah. Gitu, satu-satu diatasinya. Jadi kalau lagi jerawatan, obatin dulu jerawatnya, presin dulu jerawatnya, udah sembuh baru kita atasi bekas jerawatnya atau yang untuk mencerahkan, kayak gitu, nggak usah buru-buru. Ya gitu. Iya biasanya kan orang nggak Iya, nggak sabaran, sabaran maunya gitu, instan gitu maunya dok. Iya, betul, tapi gitu memang. Favorit dokter dari masker Kia varian apa nih dok? Varian yang food series, semuanya aku suka, enak banget wanginya, bener-bener nyegerin banget. Nih banyak apa nih pertanyaan lagi nih? Kalau kulitnya kering bagus nggak sih dok? Katanya pakai peel off. Boleh, nggak apa-apa, asal kandungannya yang untuk melembabkan, contohnya avocado itu bagus. Oke. Ini ada lagi nih yang bertanya, masker yang cocok buat eksfoliasi, bagusnya yang ada kandungan apanya nih dok katanya? Kalau eksfoliasi sebenarnya ya gimana ya? Sebenarnya kalau kayak masker itu tuh nggak harus nggak bikin yang eksfoliasi banget gimana sih? Dia ngangkat sel kulit mati tapi kayak fungsinya memang bisa untuk mencerahkan. Jadi seolah-olah kayak seperti eksfoliasi padahal tuh kayak nggak segitunya banget eksfoliasi gitu. Intinya adalah buat supaya kulitnya cerah. Nah, pakai apa sih? Boleh yang pakai isinya vitamin C atau rosella itu bagus gitu. Itu bisa mengangkat sel kulit mati.
Gitu. Ada lagi nih dok yang nanya, katanya waktu terbaik untuk menggunakan masker wajah itu kapan sih, sebelum Iya. tidur atau pagi hari atau gimana nih dok katanya? Biasanya sih malam hari ya, habis kita aktivitas, habis cuci muka, habis pulang, baru maskeran, habis itu pakai moisturizer, terus dibawa tidur deh. Itu lebih segar. Bangun tidur pasti kulit kamu lagi jadi glowing banget. Oke, berarti habis skincarean baru maskeran atau maskeran dulu baru skincarean nih dok katanya? Mungkin sinyalnya nih Kak. Kita tunggu dulu. Berarti emang bener-bener banyak banget Iya. kita dapat manfaatnya ya. Iya, dari Masker ini terus juga kita lebih Iya, tahu iya lebih tahu. tips terbaru. Sebenarnya Ada lagi nih dok yang nanya, katanya maskeran itu setelah skincarean atau sebelum skincarean? Untuk malam, kalau malam ya berarti kan kita biasa nih pulang dari aktivitas, kita kan cuci muka yang tadi aku bilang, kita kan cuci muka pakai facial wash, kemudian pakai toner, habis itu pakai masker, terus dibersihkan pakai air, habis itu baru boleh skincarean seperti moisturizer, serum, krim malam dan lain-lain gitu. Intinya ya berarti masker dulu, tapi harus bersih dulu mukanya. Jadi habis facial wash, toner, masker, habis masker bersihkan, baru skincare. Artinya moisturizer, serum, atau krim malam gitu boleh. Gitu. Dok, ada lagi nih pertanyaan, katanya setiap bangun tidur minyak berlebih langsung keluar gitu dok, gimana tuh mengatasinya katanya? Jadi sebelum cuci muka mau cek, udah tahu katanya. Ya, berarti itu sudah jelas bahwa jenis kulit kamu adalah kulit yang berminyak. Nah, kamu berarti pilih produk-produk yang memang untuk mengurangi kadar minyaknya. Contohnya yang kandungannya, catat nih, ada Triti Oil, kemudian ada salicylic acid, kemudian ada niacinamide, kemudian yang mengandung green tea, itu bagus untuk mengurangi kadar minyak di wajah kamu. Kalau kadar minyak di wajah kamu sudah terkontrol, nanti pori-pori kamu akan semakin mengecil, kemudian komedo dan jerawat juga jauh-jauh, nggak datang-datang lagi, gitu. Intinya adalah kontrol kadar minyak dulu, gitu. Pertanyaan selanjutnya nih dok, ilangin bekas jerawat yang menghitam, katanya susah banget. udah pakai produk apapun ya katanya dok. Jadi untuk menghilangkan bekas jerawat yang menghitam itu memang harus butuh beberapa lama ya, nggak bisa 1-2 minggu hilang. Itu kan karena proses penumpukan sel melanin di kulit. Nah, caranya gimana sih? Kita bisa lakukan eksfoliasi dengan AHA atau BHA. Kemudian pakai produk whitening, misalnya yang mengandung vitamin C, kemudian arbutin, kojic acid, azelaic acid itu boleh. Boleh pakai moisturizernya, boleh pakai facial washnya, boleh pakai maskernya, boleh pakai krim malamnya. Itu pokoknya mengandung whitening semua. Tapi ingat, kalau kalian cenderung berjerawat, hati-hati dalam penggunaan produk whitening karena akan merangsang pembentukan jerawat lagi. Jadi aku saranin kalau seandainya kalian cenderung berjerawat tapi ingin menghilangkan bekas jerawat, itu krem yang untuk jerawatnya, untuk yang mengontrol kadar minyaknya tetap dipakai. Jadi kombinasi dengan produk whitening. Jadi jerawat barunya nggak tumbuh, tapi kita bisa menghilangkan bekas jerawatnya. Gitu. Wih, bermanfaat banget ya, udah di-share sama dokter, jadi kita makin tahu juga nih dok untuk apa penggunaan masker wajah. terus bahan aktif yang bagus Bahan untuk aktif. kulit jerawat dan kulit kering.